Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anis Rahayu, Ita Musolya, dan Puguh Riandeko, yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Analisis Internal. Pengertian analisis internal. Analisis internal adalah analisis yang dilakukan terhadap kekuatan serta kelemahan sebuah perusahaan atau organisasi. Kekuatan perusahaan berarti di mana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan serta dapat memenuhi target pasar. Sedangkan kelemahannya di mana perusahaan mengalami keterbatasan dalam memenuhi target pasar. Pentingnya analisis internal. Alasan utama pentingnya analisis internal yaitu upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Alasan penting lainnya adalah adanya kondisi ketidakpastian, kompleksitas, dan konflik yang dihadapi organisasi. Faktor strategi internal. Yang pertama, the use pemasaran. Yang kedua, keuangan dan accounting. Yang ketiga, produksi, operasi, dan teknik. Yang keempat, personalia. Selanjutnya, manajemen mutu. Selanjutnya, teknologi informasi. Dan yang terakhir, organisasi dan manajemen umum. Komponen analisis internal. A. Sumber daya perusahaan. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya yang berwujud dan sumber daya tidak berwujud. B. Kemampuan perusahaan adalah kapasitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan. C. Kompetensi inti merupakan sumber daya dan kemampuan perusahaan yang merupakan sumber keunggulan bersaing terhadap pesaingnya. Kemudian, pendekatan terhadap pengamatan dan analisis internal. Yang pertama, ada analisis PIMS. Institut Perencanaan Strategis melakukan penelitian untuk membantu menemukan faktor-faktor strategis internal yang relevan bagi badan usaha. Penelitian PIMS telah mengidentifikasi 9 faktor strategis utama yang bertanggung jawab terhadap terjadinya 80% variasi dalam probabilitas di antara perusahaan database. Selanjutnya yang kedua ada analisis rantai. Adalah salah satu cara untuk menguji sifat dan tingkat sinergi apabila ada di antara kegiatan-kegiatan internal perusahaan. Pengujian sistematis kegiatan-kegiatan individual dapat mendorong kepada pemahaman yang lebih baik terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya, ada analisis fungsional. Cara paling sederhana untuk mengamati dan menganalisis lingkungan internal organisasi adalah melalui analisis fungsional. Ansoff mengemukakan bahwa keahlian dan sumber daya perusahaan dapat diatur dalam profil kompetensi sesuai fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan serta operasi. Evaluasi variabel internal. Ada 4 perspektif dasar yang perlu digunakan para perancang strategi dalam mengevaluasi variabel-variabel strategi internal. 1. Perbandingan dengan kinerja masa lalu. 2. Tahap dalam evolusi industri. 3. Perbandingan dengan pesaing. 4. Perbandingan dengan sektor sukses industri. Dimensi analisa lingkungan internal. Setiap perusahaan perlu untuk meningkatkan kekuatan internalnya dalam berhadapan dengan persaingan. Pada keunggulan bersaing yang diperlukan adalah keunggulan yang bersifat terus-menerus, sehingga perusahaan dapat bertahan dan berkembang di dalam lingkungannya. Keunggulan ini biasa disebut dengan Sustainable Competitive Advantage atau SCA. Untuk mengembangkan keunggulan internal ini terdapat 3 komponen lingkungan internal yang penting, yaitu A. Resource, B. Capabilities, C. Core Competencies. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.